Ini perbedaannya R3 sama R1. Ini tadi mirip kan untuk ukurannya sebenarnya. Ya oke lah, perkembangan teknologi aja, nggak ada yang sampai gimana banget sebenarnya. 8 stop IBIS. Ini gue suka ininya nih. Tekstur ini dia kayak lebih grippy gitu. Nggak tahu sih di tangan kayak gimana, tapi nggak tahu, mungkin menarik sih. Tekstur ininya nih gue penasaran. Gue dari dulu belum pernah megang EOS One series sih. Terus sports event tadi ini tuh dia bisa buat penambahan inilah jenis olahraga aja, karena kenapa? Tiap olahraga itu kan gerakan playernya beda-beda. Jadi yang pasti ini pakai AI, itu pasti. Jadi buat autofokusnya dia bisa nge-track nih rata-rata orang volley itu gerakannya estimasinya kayak gini. Sepak bola, soccer, US banget berarti, bukan football. Ini dia bilang eye calibration buat eye autofokusnya masih agak ngebug gitu. RAW 24 frame per second, 1600 Mbps. Jadi lu ngerekam 1 detik 1,6 giga. Enggak sampai. Dibagi 8, 1 detik sekitar 200 megabyte. Jadi ngerekam 10 detik 2 giga. Itu pakai RAW. Welcome back, Petapixel viewers. It is Chris Nichols here, and look at this. I have a pre-production Canon EOS R1. It is finally here. Ini kamera mungkin kalian juga nggak butuh, mungkin kalian juga nggak beli, tapi at least kita tahu aja lah perkembangan teknologi kayak gitu. Dan teknologi yang berkembang udah pasti brand lain ngikutin. Sony pasti ngikutin, Nikon, semua pasti ngikutin sih kalau namanya teknologi itu. Oke, jadi yang R1 ini ternyata dia bisa nge-up megapikselnya 4 kali. Jadi 96 megapiksel. Jadi kalau kalian motret sekali cekrek terus mau di-up jadi 96 megapiksel itu bisa, tapi buat JPEG doang, yang RAW nggak bisa. Ini tau nggak, basically cara kerjanya itu sama kayak kebanyakan handphone sih. Handphone itu kan setahu gua rata-rata banyak yang sensornya 12 megapiksel, tapi dia dengan processing powernya bisa di-up sampai 48 megapiksel 4 kali kan. Jadi ada suatu teknik, gue lupa nama persisnya apa, tapi kayak interlacing gitu loh, 1 pixel dia akan dibagi jadi 4 subpixel. Nah itu makanya kali 4, bukan kali 2, karena 1 pixel kan kotak tuh, dia kotak dibagi 2, nah jadi kotak lagi 4 kotak kan. Nah kurang lebih kayak gitulah. It only works on individual JPEGs. This isn't pixel shift technology. We're not combining multiple shots together to get more detail and higher megapixel count, because frankly, for most journalistic or sports situations, you can't use pixel shift. You're moving the camera, your subjects are moving. This could be really useful, for example, if you've cropped tight on a play. Ya, ini contohnya nih. Jadi yang kiri 24 udah di upscale jadi 96. Oke lah, ini pakai, aku nggak tahu sih teknologi apa, tapi AI lah ya, paling pakai AI atau ada algoritmanya gitu. Algoritma sih, bukan AI. Or a subject, but you want to restore some of those megapixels for publication. That's where this works very well. What I actually found far more useful myself was shooting in this low light situation where we're getting high ISOs in our photos. Oke, ini jadi bisa JPEG, bisa HEIF. HEIF itu file 10 bit, kalau JPEG tuh 8 bit. Jadi HEIF itu lebih bagus dari JPEG. Itu sama kayak yang di shot pakai iPhone. iPhone ini dia juga kalau motret formatnya HEIF. Kualitas lebih bagus tapi size-nya lebih kecil. Itulah file HEIF. Canon now has digital noise reduction. This is cool. This actually is in the raw image processing in camera, so it works on a raw image processing di kamera. Kayaknya nggak ada yang pakai nggak sih? Orang pasti diedit lagi di komputer gitu. Dia nggak akan pakai. Ini kayak menurut gua sih gimmick. Cuman mungkin kalau jurnalis di lokasi nih yang memang dia udah dapat satu foto masterpiece bagus, dia harus langsung dikirim ke editor atau apa sih, oke lah.
file, it's going to remove a lot of that noise using AI deep learning technology. And we actually have this on the R1 and the R5 Mark II. And what we're seeing here is actually quite a bit more detail, less noise, actually restore. ISO 51200-nya lebih bagus. Ya dia bilang tadi pakai AI, neural noise reduction. Some lost detail. Because this really is going to be one of the main features of this camera, is the sensor itself. They've rotated the cross-type sensors on here to make sure that your subjects will always have good contrast and good detail to focus off of. As well, now this has the latest autofocusing algorithms that Canon makes. We've actually got quite a big change, not only on the R1, but the R5 Mark II as well. And that is just the overall interface for autofocusing. Canon cameras for the longest time had very different case modes for different situations, and now the Canons are far more simplified. You either have an auto mode where it will just detect the kind of case situation, behave exactly how they want for autofocus. Autofocusnya Canon tuh menurut gua paling gampang dipakai, menunya paling gampang dicerna dibanding brand lain. Brand new battery, same form factor. This is an LPE6P. I've been told they actually named it after Petapixel. That's a really nice honor. So thanks to Canon for doing that. So this actually has basically the same capacity that we've seen with the other cameras. We're not getting more battery life, but we are getting more juice to power things like 8K video recording. So on the R5 Mark II, baterainya beda, tapi formatnya masih sama kayak gini. Ini yang gue suka dari Canon dulu. Dan gue juga belum ganti dari Canon, salah satunya karena baterai. Baterai ini mahal, satunya bisa hampir 1 juta kan. Dan dulu kenapa gue pilih dari 5D Mark IV ke EOS R, karena sebenarnya cuma satu, karena baterainya sama. Gue bisa aja beli RP lebih murah, tapi baterainya kecil dan kan nggak bisa kan satu baterai doang, kayak nggak cukup gitu. Mendingan gue beli EOS R tapi baterainya bisa share sama 5D Mark IV. Baterai ini berpengaruh sih. I've been told that you can use older batteries, the older LPE6s, the LPE6N, but you will lose 8K video recording. And I've also been told... kalau nggak pakai baterai baru nggak bisa rekam 8K. Jadi ya oke lah kalau mau ngerekam harus pakai baterai yang tipe baru maksudnya. Tapi kalau kamera yang lama, yang EOS R gini mau dikasih baterai yang gede ini bisa, tapi harus ada firmware upgrade-nya. Dia bilang gitu. Dia rolling shutter tuh ini nih, kalau lagi gerak nggak miring-miring gitu, garis lurusnya tetap lurus. Ini ada miringnya, cuman dikit lah nih. Kalian lihat yang di sini, kalian lihat. Nah ini di sini nih ada miringnya dikit nih, cuman nggak terlalu kelihatan. Is this the first camera I've ever seen where there's 3 optional grips available for it? You can get a traditional. Ada 3 baterai grip nih ternyata buat R5 Mark II. Gue juga baru tahu. Ini yang standar. Tuh lihat harganya berapa tuh? Dirupiahin 8 juta, gila. Masukin Indonesia berapa nih? Baterai grip doang ya? Baterai grip tradisional nih, kita lihat nih. Battery grip that takes 2 batteries and gives you vertical controls, or you can get the Ethernet grip, which will just let... Ini bisa bisa dicolok LAN, kabel LAN. Jadi basically jadi sama kayak R1, mirip lah sama kayak R1. R1 tuh bisa dicolok kabel LAN. Tujuannya apa? Biasanya yang gue tahu itu buat event-event sport. Event sport yang Olimpik lah. Olimpik tuh paling kelihatan. Jadi kalau biasa di Olimpik itu mereka motret hasilnya, fotonya itu kan mereka nggak sempat buat copy data. Jadi ada satu ruangan khusus buat media, itu tarik kabel langsung ke fotografernya. Nah itu pakai kabel LAN tersebut. Nah jadinya waktu dia motret, kabel filenya itu langsung dikirim ke pusatnya, langsung di media centernya. Itulah kenapa kalau event-event gede kayak event Olimpik seperti itu mereka bisa nge-up beritanya dalam waktu berapa? Mungkin kurang dari 1 menit lah, kurang dari 10 detik kali. Itu udah bisa di-up beritanya karena dia pakai LAN. Kalau pakai WiFi bisa sebenarnya, pakai access point gitu, tapi nggak secepat pakai LAN. Dan fotonya kan banyak JPEG nge-burst gitu. Itu Olimpik. Ya kebutuhannya spesifik banget sih, tapi diperlukan kayak gitu. It'll just let you hardwire in for super fast connection if you're like at a sporting event or something like that. Again, that gives you those vertical controls, or you can throw those vertical controls away and get a fan for long record time. I think this makes ini or you can throw those vertical controls away. Ini
Dia ada vertical grip yang ada ini fan, ada pendinginnya. Ini unik sih. Gua nggak ngerti, tapi ya ini yang pasti buat orang-orang yang sering protes kalau kamera kepanasan ngerekam 8K lebih dari 30 menit. Padahal siapa sih sebenarnya yang kebutuhannya gitu yang sampai ngerekam 8K berjam-jam gitu. Terus memorinya juga gede banget lagi kayak gitu kan. Gitulah. Tapi ini lebih murah dari yang tadi. Ini 600. And get a fan for long record time. I think this makes sense. You're generally going to be shooting horizontally when you're recording video. Now, the one thing I know everyone wants to hear about is overheating, because that's one of the real issues we had at launch with the R5, but it's just too early to test that. Ini yang gue suka dari Canon itu gripnya ini. Gue masih demen banget sama gripnya Canon, dan yang bikin gue belum bisa move on tuh karena gripnya ini sih. Apalagi 5D Mark IV itu udah pinnacle banget, itu udah the best banget sih. Coba ya, terakhir gue lihat R5 Mark II price, kita lihat harganya berapa. Harganya 4.200. Oh nih, $400 increase. Jadi $4.300 itu tanpa pajak pun kalau masuk ke Indonesia. Berarti berapa? 60, 70 juta. Body doang ya. Body doang tuh. Nggak akan kebeli sih. Serius, di Indonesia lu pakai alat semahal itu di Indonesia ya, susah balik modal, susah. Cuman mungkin 1% lah dari semua fotografer di Indonesia yang bisa sampai harga segitu, yang bisa balik modal kalau punya alat sendiri mahal. Menurut gua gitu sih. Kita lihat yang Canon R1 price. Kita lihat harganya $6.500, 100 juta lah, plus. Ya sama kayak 1DX Mark III dulu sih, itu juga hampir 100 juta, mahal. Tapi ya itulah, yang penting kita tahu teknologinya. Buat rekomendasi, jujur, gue nggak terlalu ngerekomendasiin R1, meskipun kalian punya duitnya. Kecuali Animate, tapi menurut gua nggak perlu R1 karena ya ini khusus buat sport aja sih, sport atau birding. Kalau kalian suka foto burung, R1 oke. Tapi R5 Mark II oke, tapi nggak usah lah. Kamera yang lebih murah dari itu pun oke kok sebenarnya. Jurnalis kalau company oke lah, kayak duit company. Terus buat media, gue yakin kayak R1 kayak gitu-gitu, kamera-kamera flagship itu umurnya panjang kok, 10 tahun. Paling cepat 10 tahun lah. Kalian susutin 10 tahun itu, setahun 10 juta, oke lah. Kalau memang ada proyeknya ya, yang pasti. Kalau R5 Mark II, gue lebih rekomendasi R5 Mark II kalau kalian punya duit lebih. Atau R6 juga udah oke. Buat wedding jujur gue lebih rekomendasiin kalian beli R6 Mark II. Itu udah, kalau kalian memang Canon user, mending beli itu sih R6 Mark II dibanding ini yang R5 Mark II. Harganya 2 kalinya sih kayaknya sih 2 kalinya di Indonesia bakal, atau 2 kali lebih lah, 2 kali lah seperti itu. Jadi yang R6 Mark II tuh oke. Kalau kalian ada duit lebih, oke lah kalian beli R5 Mark II. 10 tahun kok, serius. Kamera SLR mirrorless, kalau kalian beli sekarang yang canggih, itu investasi buat at least 10 tahun ke depan. Yakin banget sih, yakin sebanget-bangetnya. Bahkan lensa aja 70-200 tuh gue punya, itu kan juga lensa flagship gitu. Sampai sekarang udah berapa, 12 tahun, 13 tahun kali ya gue punya lensa itu masih kepake sampai sekarang dan masih bagus kok. Terus ya, kita ketemu di kesempatan lainnya. Itu tolong minta bantu dukungan ya. Ini ada buat channel YouTube-nya, di subscribe Anici Kreatif Media. Instagram gue ada banyak sebenarnya, beberapa, tapi yang utama @yedijaluhur. Dan itu ada website. Terus gue juga ada promosi ini, jadi kalian lihat. Nah, ini pre-wedding trip. Jadi gue November nanti itu bakal ke Jepang, tapi ada minimal kliennya. Kalau
prewed gue bisa berangkat 1 orang, tapi kalau yang lainnya foto family atau foto personal couple itu mungkin gue bakal butuh 2 klien buat gue bisa jalan ke Jepang November. Itu bagus banget November itu. Menurut gue lu nggak akan kecewa lah sama autumn di Jepang. Bisa dapat winter juga kalau mau hiking dikit, naik dikit, dapat itu salju. Di bawahnya masih dapat pohon-pohon bagus banget, parah. Dapat Christmas light juga kalau kalian mau. Dan nanti gue bisa bantu kalian navigasi buat di sana juga. Dan yang pasti tenang aja lah, pasti gue bantu. Cincai kok, cincai, serius cincai. Yang penting kita bisa ya kerjasama aja lah. Terus kalau ada suggestion, jadi ini live-nya kurang di mana, itu kalian bisa kasih masukan ke gue. Atau konten yang menurut gue kalian mau konten apa lah kayak gitu, DM aja. Nanti gue bakal jawab sebisa gue dan sependek pengetahuan gue lah kayak gitu. Jadi sekian dulu, thank you, terpercaya, dan kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye.